Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. One Piece chapter 1045 berjudul The Next Level. Pada awal chapter kita diceritakan kondisi di atas tengkorak Onigashima. Di sana Luffy dalam kondisi tubuh normal, terlihat tubuhnya melambung-lambung seperti dalam mode Gear Force Snake Man. Di sana Luffy berkata dengan santainya, "Padahal aku sudah yakin kalah setelah yang terjadi barusan." Lalu Kaido dalam mode naganya berbicara, "Ya, aku juga mengira hal yang sama. Karena kau sudah bisa mengubah sekelilingmu jadi karet, bisa dibilang kau sudah membangkitkan para mesiamu. Tapi ada yang janggal, perubahan semacam ini lebih mirip seperti Zoan." Lalu Kaido membuka mulutnya, ia makan monkey di Luffy. Namun di sisi Luffy, ia masuk ke mode berotot agar mulut Kaido tidak tertutup dan mengunyahnya. Namun yang terjadi adalah, tenaga Luffy tidak terlalu kuat. Kaido berhasil menelan tubuh monkey di Luffy. Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah, di dalam tubuh Kaido, Luffy bergerak secara zigzag yang buat tubuh naga Kaido yang berbentuk zigzag juga. Setelah itu, dari dalam perut Kaido, Luffy menggunakan teknik balon yang buat tubuh atau perut Kaido menggelembung juga layaknya balon. Di sini Kaido terbawa naik ke atas, yang buat Yamato serta Momonosuke yang melihatnya terkejut. Di sini Kaido berkomentar, "Brengsek, bagaimana bisa kau melakukan ini? Yang melar seperti karet itu harusnya kau, bukan tubuhku." Lalu dari sisi Luffy tergambarkan ia berada di tempat yang gelap. Lalu ia melihat sebuah cahaya. Dan ternyata yang dimaksud cahaya oleh Luffy adalah mata dari Kaido itu sendiri. Dengan Luffy yang tiba-tiba keluar dari mata Kaido, tangan Luffy ini memegang kepala hidung Kaido dan kemudian menggunakan teknik escape rocket untuk keluar dari tubuh Kaido. Ketika Luffy keluar dari tubuh Kaido, ia masih dalam keadaan berbentuk balon. Setelah itu, Luffy mengempeskan dirinya, yang alhasil udara yang ada dalam tubuhnya membuat Luffy terbang ke atas hingga tembus ke awan. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Dari balik awan itu, Luffy muncul kembali menggunakan teknik raksasa. Sesuai namanya, raksasa, Luffy secara keseluruhan berubah menjadi bentuk raksasa. Dan yang selanjutnya Kaido lakukan adalah ia menggigit kepala Luffy. Dan benar saja, ketika Kaido menggigit kepala Luffy ini, baik kepala Luffy maupun kepala Kaido sama besarnya. Lalu Luffy pun mencengkeram tubuh Kaido dan menjadikan naga Kaido ini sebagai lompat tali. Hoho, Luffy melakukan lompat tali ini dengan kondisi kedua orang ini yang turun ke bawah. Di sela-sela Luffy yang sedang asyik olahraga menggunakan naga Kaido, dari sisi Kaido sendiri, ia tiba-tiba mengarahkan dan menembakkan biju dama ke arah Luffy. Serangan biju dama ini membuat Luffy terlempar, dan alhasil ia menjadi gosong karena serangannya. Tidak lama setelah itu, Luffy kembali pada mode wujud nikahnya, dan ancang-ancang melakukan serangan kepada Kaido sambil berteriak Gomu Gomu no. Sedangkan dari sisi Kaido, ia menggunakan teknik Three World Conquest Ragnarok. Serangan ini mengenai Luffy yang dalam mode raksasa. Alhasil kepala Luffy pun terlempar hingga menembus tengkorak Onigashima. Orang-orang yang ada di bawah tengkorak Onigashima tentunya terkejut melihat kondisi Luffy yang mode raksasa terlempar seperti itu. Di sini Luffy sendiri menghasilkan ekspresi yang mirip seperti pada kartun Amerika, di mana matanya keluar dari kepalanya. Bukan hanya Luffy, Kid, Law, Chopper, Nami, dan Otama juga diperlihatkan menghasilkan ekspresi yang sama. Lalu Luffy menarik kepalanya kembali. Di sini Luffy sempat jungkir balik karena terlalu keras menarik kepalanya. Di sela-sela ia jungkir balik ini juga, Luffy bertransformasi kembali menjadi tubuh manusia normal. Dan di sini Kaido yang dalam wujud hybridnya berkomentar, "Keluar seperti dalam komik. Kuakui kau lumayan tangguh, tapi kau sudah mencapai batasmu. Kau tak bisa mengalahkanku." Lalu dari sisi Luffy dengan senyumannya itu ia berkomentar, "Ini masih jauh dari batasku." Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba wujud Luffy dalam mode Gear 5 itu tiba-tiba pudar. Rambutnya yang tadinya berwarna putih itu kembali menjadi hitam. Alisnya yang tadinya tebal menjadi tipis kembali. Dan yang paling parah, wajahnya yang penuh semangat tiba-tiba menjadi lesu mirip seperti ketika Luffy tidak diberi makan selama berhari-hari ketika di Whole Cake Island. Luffy berkata, "Aku capek." "Oke,
Kau benar, aku nyaris tumbang. Ini menguras banyak tenaga. Dan dari sisi Kaido, ia berkata, kau bisa beristirahat dan mati dengan tenang. Kisah-kisah peperangan kalian akan diceritakan di masa depan. Namun Luffy membalas perkataan Kaido ini dengan berkata, siapa yang peduli dengan itu? Setelah mati yang tersisa cuma tulang belulang. Si. Lalu dari sisi lain, ada Yamato dan Momonosuke yang mengintip. Mereka berdua bergibah bahwa dia benar-benar Luffy. Dia tak bisa dikenali gara-gara rambut dan bajunya putih semua. Tapi suaranya melemah dengan cepat. Dan hal yang selanjutnya terjadi adalah Luffy yang tadinya lesu dan tak berdaya, tiba-tiba ia berada dalam pose yang mirip seperti Gear Second. Asap keluar dari tubuhnya, rambut serta alisnya kembali menjadi berwarna putih. Luffy berkata, pertarungan ini belum selesai. Bukan begitu, Momo, Kinemon, Pedro. Di sini Kaido berkata, "Wororororo, kau bisa benar-benar mati nanti." Lalu Luffy menjawabnya, "Setelah semua ini, apa kau pikir kematian membuatku takut?" Meningkatlah suara jantung. Lalu Kaido tanpa basa-basi langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang menggunakan kanabonya. Sedangkan Luffy yang kegirangan sambil melompat itu berkata, "Ini dia, suara ini." Dan ketika Yamato memperingati Luffy untuk awas atas serangan Kaido, Luffy yang sadar serangan Kaido akan datang tidak memiliki waktu untuk menghindar. Namun yang terjadi adalah ketika kanabo milik Kaido mengenai Luffy, kepala atau wajah Luffy tiba-tiba menyatu dengan kanabonya. Mirip seperti permen karet yang kemudian kita pukul menggunakan tongkat, sehingga permen karet tersebut akan berbentuk seperti tongkat juga. Pada awalnya, kami kira tindakan Luffy ini adalah pencegahan untuk membuat dirinya tidak kesakitan. Ya katakanlah, karena Luffy berubah bentuk menjadi bentuk yang sama dengan benda yang menyakitinya, kami kira itu tidak akan membuat Luffy sakit. Namun dengan kondisi kepala Luffy yang mirip dengan setengah kanabo Kaido itu, Luffy tetap saja berteriak kesakitan. Kaido tidak berhenti sampai di sana. Ia menyerang Luffy lagi dengan memukul kanabonya ke arah tanah. Hal unik terjadi di sini. Ketika Luffy terkena serangan Kaido yang mengarah ke tanah, tanah yang dipijak oleh Luffy juga menjadi elastis, mirip seperti karet. Yang kemudian serangan Kaido ini melempar Luffy ke arah yang lain. Luffy dengan kondisi yang katakanlah hampir gepeng itu terlempar ke sebuah bebatuan. Ia langsung mengambil ancang-ancang layaknya pegas yang ditekan lalu siap untuk meluncur. Ketika dirinya meluncur, Luffy kembali ke tubuh manusianya. Ia juga melancarkan serangan yang memutarkan tangannya. Melihat semua ini, Kaido pun berpikir, apa sebenarnya dia ini? Dia dilapisi dengan Hao Shokuhaki dan Busho Shokuhaki. Dan dia bisa mengubah apapun di sekelilingnya dengan kemampuannya. Dia bertarung dengan bebasnya, dengan leluasannya. Belum pernah kulihat yang seperti ini. Setelah itu, Kaido berkata pada Luffy, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pukulan Luffy menembus kepala Kaido. Ya, nakama tidak salah dengar. Pukulannya menembus kepala Kaido. Sontak hal ini membuat Yamato dan Momonosuke terkejut. Lalu ketika Kaido terjatuh dan tangan Luffy sudah tidak berada di kepala Kaido, di sini tergambarkan dengan jelas bahwa kepala Kaido masih utuh, alias tidak bolong seperti es maupun Shirohige. Lalu panel terakhir memperlihatkan Luffy yang tersenyum sambil berkata, "Ini sangat menyenangkan sekali, Kaido." One Piece chapter 1045 selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Memang cerita One Piece ini semakin kesini akan semakin kesana. Setiap minggunya kita disuguhkan cerita yang meskipun kesannya tarik ulur, namun kita tetap excited ketika membacanya. Setiap hal yang terjadi mengenai kekuatan Luffy hampir 90% sejalan dengan kesimpulan yang kami ambil pada video sebelumnya mengenai kekuatan buah setan Hito Hitonomi model Nika Sang Dewa Matahari, di mana Luffy nantinya akan bertarung sesuai imajinasinya. Namun yang paling mengejutkan di sini adalah kami pada awalnya sedikit ragu mengenai mata serta lidah yang keluar yang terjadi pada chapter sebelumnya. Maksudnya, kami ingin percaya bahwa itu hanyalah komedi yang dihiperbolakan oleh Eiichiro Oda. Lalu kami berpikir lagi,
bahwa sepertinya tidak mungkin Eiichiro Oda membuat sesuatu yang hanya berdasarkan komedi saja. Bisa saja ini adalah komedi serius. Dan benar saja dong, dalam chapter ini, setelah Luffy keluar matanya dan Trafalgar Law serta yang lainnya matanya juga keluar, Kaido berkomentar, keluar seperti dalam komik. Ya, saat ini translate-nya masih rancu karena bukan berdasarkan translate resmi. Bahkan forum Reddit mengatakan bahwa Kaido di sini secara spesifik menyebutkan nama komik, di mana Kaido berkata, keluar seperti dalam Emonogatari. Emonogatari adalah sebuah buku komik Jepang tahun 1950-an. Namun kami sendiri, ketika searching di internet tentang Emonogatari, kami tidak menemukan apapun. Ya wajar sih, di tahun 1950-an, tentunya komik belum dijual secara digital. Lalu di chapter ini, Kaido juga menyadari dan merenungi bahwa Luffy bisa mengekspresikan yang ia mau untuk bertarung. Area yang Luffy sentuh juga berubah menjadi karet, dan perubahan Luffy ini lebih mirip seperti Zoan. Dan bukan hanya area yang bisa diubah menjadi karet, tapi Kaido sendiri bisa berubah menjadi karet. Hoho, di sini Kaido betul-betul menyadari tentang kekuatan yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Setiap kami membaca ulang chapter ini dan satu chapter sebelumnya, kami selalu bertanya-tanya mengenai kemanakah Eiichiro Oda akan membawa kekuatan Luffy ini. Maksudnya, Luffy bukan hanya mempengaruhi dirinya atau area sekitarnya menjadi karet, tapi Luffy juga berhasil membuat orang-orang di sekitarnya juga terpengaruh. Luffy berhasil membuat mata orang-orang keluar dari wajahnya layaknya film kartun. Ya, hal ini masih penuh dengan misteri. Jika begini, Eiichiro Oda bisa menggambar Luffy sesuka hatinya. Namun ada beberapa poin yang kami tangkap dari kekuatan-kekuatan Luffy ini. Yang pertama, jika kekuatan Sun God Nika ini adalah kekuatan yang hanya tinggal membayangkan lalu kita akan jadi seperti hal yang kita bayangkan, maka memang dari dulu Luffy sudah menggunakan konsep seperti ini, di mana Luffy ketika waktu kecil pernah berkata pada Shanks bahwa serangannya akan seperti pistol. Dan di masa depan, Luffy beneran saja menamai seluruh tekniknya dengan senjata seperti Gomu Gomu no Pistol, Rifle, Bazooka, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa sudah dari dulu Luffy menyerang sambil membayangkan serangannya akan jadi apa. Lalu poin kedua, karena Luffy bisa mengubah area di sekitarnya menjadi karet sesuka hatinya, maka kekuatan ini benar-benar bisa mengcounter kekuatan Gura-Gura no Mi atau kekuatan gempa. Karena karet sendiri bisa menahan gempa. Satu hal lagi, pada chapter sebelumnya ketika kami membaca spoilernya dari forum Reddit, kami sudah bilang juga pada video sebelumnya bahwa awalnya kami agak kecewa dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy ini. Karena, wow, ini terlalu overpower. Namun reaksi orang-orang atau para netizen di forum Reddit itu, mereka tidak kecewa sama sekali dengan power up yang dimiliki oleh Luffy. Lalu pada chapter ini, di chapter 1045 dalam forum spoiler Reddit, ada orang-orang yang merasa kecewa tentang kekuatan Luffy ini. Bahkan beberapa orang merasa hal ini sangat berbeda dengan One Piece yang mereka kenal, karena Luffy benar-benar tergambarkan seperti sosok lain, meskipun ia biasa ceria. Namun cerianya Luffy di sini benar-benar sosok yang berbeda. Luffy terlalu ceria dalam pertempuran, dan bahkan katakanlah ini terlalu konyol untuk dilakukan dalam pertarungan, seperti melakukan lompat tali menggunakan tubuh Kaido. Ini benar-benar tergambarkan seperti sosok yang berbeda dalam cerita, dan kami yakin bukan hanya kami saja yang merasakannya. Apalagi yang paling aneh adalah setelah Luffy kehabisan tenaga, tiba-tiba Luffy bisa bangkit kembali dan mengajar Kaido. Ini terlalu overpower, ini seperti bukan gaya Oda, dan kami yakin ini bukanlah kesalahan. Kami yakin ada maksud lain dari Oda yang menggambar ini semua. Lagi-lagi ini semua mengarahkan pada kami, kepada Joy Boy sepertinya bukan sosok yang sebaik itu. Maksud kami, Luffy akan selalu menjadi Luffy. Ia tidak akan menjadi orang lain. Sebelum kami mengarahkan kepada Joy Boy dan Luffy, kita bahas persepsi kenapa power up Luffy yang menjadi Nika ini bisa mengecewakan beberapa pihak. Yang pertama adalah karena kita mengenal dengan baik bahwa Luffy memiliki kekuatan Gomu Gomu. Gomu Gomu adalah kekuatan yang katakanlah sangat konyol sekali.
Dan Luffy adalah karakter yang dari awal digambarkan sebagai sosok yang penuh kerja keras demi menggapai kekuatan dan mimpinya. Berbeda dengan manga Naruto, ketika Naruto diceritakan kuat karena Jinchuriki, ya sebetulnya wajar. Karena memang dari awal cerita, bocah ini sudah memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan desa di dalam tubuhnya. Nah, apalagi ketika Naruto mendapatkan power up gila-gilaan dari Rikudo Senin. Kami yakin semua orang sangat excited melihat Naruto yang ternyata ada hubungan dengan Asura. Oke, sekarang kita ke Joy Boy dan Luffy, atau Nika dan Luffy. Bagaimana jika orang yang saat ini bertarung dalam diri Luffy bukan sepenuhnya Monkey D. Luffy? Ingatkah dalam sebuah panel manga, entah di chapter berapa, tapi kami sudah sering membahasnya dan channel lain juga pasti sering membahasnya. Dalam panel manga tersebut diceritakan bahwa ketika buah setan dimakan, maka jiwa akan terasa seperti masuk ke dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita tidak bisa memakan dua buah setan sekaligus, karena dua jiwa tadi akan bertarung memperebutkan tubuh kita dan tubuh kita akan meledak. Hal yang sama terjadi pada Big Mom. Banyak orang mengambil kesimpulan bahwa Charlotte Linlin yang kita kenal ketika belum mendapatkan kekuatan Soru Soronomi begitu berbeda ketika ia sudah mendapatkan kekuatan Soru Soronomi, yang mana banyak orang berpendapat hal ini terjadi karena jiwa Mother Carmel ikut ke dalam tubuh Big Mom. Begitupun yang kami pikirkan pada Luffy. Gaya bertarung seperti ini jauh berbeda dengan Monkey D. Luffy. Meski ia sadar mana lawan dan kawan, namun ia seperti dirasuki oleh seseorang. Mungkin untuk menunjang kasus ini, kita ambil contoh Arc Thriller Bark. Pada Arc Thriller Bark, awalnya kita diperlihatkan seluruh kru topi jerami yang kewalahan melawan zombie Ors. Ya, tentu saja mereka tidak sepadan dengan zombie Ors ini. Lalu Luffy diceritakan dirasuki oleh banyak bayangan, tepatnya 100 bayangan. Ia sendiri sampai berubah menjadi sosok yang kita lihat sebagai Luffy Nightmare. Reaksi Usopp maupun Nami ketika melihat Luffy dalam mode Nightmare ini sama seperti dengan reaksi Yamato dan Momonosuke di Arc Wano Kuni. Mereka bertanya-tanya apakah yang mereka lihat itu adalah Monkey D. Luffy. Luffy saat itu sadar bahwa ia memiliki nakama, dan hebatnya ia memiliki kekuatan yang bisa menyaingi zombie Oz. Dan yang paling tidak masuk akal, Luffy di sini dalam mode Nightmare-nya bisa menggunakan pedang. Padahal kita semua tahu, Luffy tidak bisa menggunakan pedang. Dan kita sudah tahu bahwa efek dari mode Nightmare Luffy ini hanyalah sementara. Dan kita ingat, pada chapter ini, Momonosuke berkata, suara Luffy melemah dengan cepat. Namun yang terjadi selanjutnya adalah, Luffy malah sehat kembali dan bisa bertarung dengan Kaido. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ini adalah buah setan Zoan, Luffy bisa melakukan regenerasi. Atau kemungkinan yang kedua, sesuai perkataan Momo, suara Luffy melemah. Artinya bukan Luffy yang saat ini sedang bertarung. Ya, itu adalah pemikiran paling gila yang ada di otak kami. Oh ya, bagi mereka yang berkata, Min, Eiichiro Oda sudah membuat wajah kartun di Arc Skypiea, yakni wajah Enel ketika Luffy tidak terkena serangan listrik. Ya, mungkin benar. Namun kartun yang ditunjukkan ketika Enel terkejut hanyalah gambaran terkejut yang dihiperbolakan. Tidak benar-benar seperti kartun Amerika yang mata serta lidahnya keluar dari kepala mereka. Sehingga kesimpulannya, kami masih belum mengerti kemanakah Eiichiro Oda akan menggiring cerita Luffy yang se-overpower ini. Bahkan kami memiliki kemungkinan yang sangat gila bahwa yang bertarung di sini bukanlah Monkey D. Luffy, melainkan sosok lain atau terutama Nika. Karena dari yang kami baca, fighting style seperti ini benar-benar berbeda dengan Monkey D. Luffy yang kami kenal. Tambahan, jika suatu saat memang benar kenyataannya bahwa Nika adalah orang yang mengendalikan Monkey D. Luffy, apakah ini artinya legenda atau Larking Legend yang dimaksud oleh Eiichiro Oda pada saat Jam Festa tahun 2018 adalah sosok yang satu ini? Jadi itu saja review One Piece kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.